Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di MNC News Now. Pemerintah saat ini tengah menghadapi situasi dilematis dalam menentukan harga Pertalite dan solar menyusul kian membengkaknya subsidi BBM itu. Menteri Keuangan Sri Mulyani buka-bukaan mengenai evaluasi dan perubahan yang terjadi pada APBN. Pemerintah sebenarnya sudah menyediakan 3 skema terkait membengkaknya subsidi BBM jenis solar dan Pertalite. Ketiga skema tersebut adalah menaikkan anggaran kompensasi dan subsidi energi sehingga semakin membebani APBN. Kedua, mengendalikan volume Pertalite dan solar. Serta ketiga, dengan menaikkan harga BBM bersubsidi. Namun ibarat buah si malakama, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani semua pilihan itu tidak ada yang enak. Pemerintah pun seolah galau menentukan harga BBM bersubsidi yang sebelumnya sempat didegang-degungkan. Kemarin dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan, Sri Mulyani akhirnya buka-bukaan soal membengkaknya nilai subsidi jenis solar dan Pertalite. Salah satu yang disinggung adalah melonjaknya harga ICP atau harga patokan minyak mentah yang memberatkan Pertamina dan PLN. Kami menyampaikan kepada DPR bahwa ada perubahan yang sangat besar terutama pada harga minyak ICP. Dari ICP ini kita menghitung rata-rata ICP untuk 1 tahun itu melonjak dari 63 ke 100. Ini juga yang menjadi indikator waktu Pertamina dan PLN sudah dalam kondisi keuangan yang sangat sulit ya pada bulan Mei ke Juni. Karena kalau kita menggunakan APBN yang awal yaitu yang asumsi di kiri itu, maka alokasinya untuk subsidi tidak akan memadai. Sehingga kami menyampaikan di laporan sementara untuk melakukan perubahan terhadap asumsi ICP dari 63 ke 100. Dari Jakarta, tim iNews melaporkan. Sementara rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi ditolak para supir angkutan umum di sejumlah daerah. Di Bandung, Jawa Barat dan Mandailing Natal, Sumatera Utara, para supir resah jika rencana kenaikan BBM bersubsidi tetap dilakukan karena dirasa akan semakin membebani mereka. Wacana pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi terus bergulir. Imbas beratnya APBN menanggung beban subsidi energi hingga 502 triliun rupiah. Namun wacana pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi banyak ditolak warga, terutama sopir angkutan umum. Para sopir angkutan umum di Terminal Cicahem, Bandung, Jawa Barat misalnya, yang menolak wacana pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi. Mereka beralasan kondisi ekonomi yang belum stabil ditambah sepinya penumpang dan mahalnya harga kebutuhan pokok. Jika harga BBM bersubsidi tetap naik, para sopir berencana menggelar unjuk rasa. Di penumpang sepi, ditambah Pertalite nanti naik. Itulah sama yang susah-susah lah, jangan pikirin pemerintah sendiri lah. Nah, istri anaknya juga harus makan. Ini dalam nanti ekonomi sesulit ini, besar dampaknya bagi kendaraan umum. Sekali Apa Pak? tidak setuju. Alasannya kenapa Pak? Ya alasannya karena gini, dampaknya daripada ekonomi kan masyarakat susah nyari buat restoran, buat bensin juga. Rencana kenaikan harga BBM juga membuat resah sopir angkutan umum di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Meski nantinya dipastikan akan ada penyesuaian tarif pasca kenaikan harga BBM, namun hal tersebut juga berdampak pada sepinya penumpang. Penumpangnya lah Pak ya. Biaya yang bertambah ya? Iya bertambah lah minyak sama setoran kan. Beban ekonomi warga dipastikan akan semakin berat karena kenaikan harga BBM biasanya juga berimbas pada kenaikan harga kebutuhan. Para sopir berharap pemerintah tidak menaikkan harga BBM bersubsidi agar kebutuhan ekonomi mereka tidak ikut naik. Tim Kontributor iNews melaporkan. Ya pemirsa, saat ini pemerintah mewacanakan kenaikan harga BBM jenis Pertalite dan solar.
Rabu kemarin bahkan pemerintah sempat membahas subsidi BBM ini di Kementerian Perekonomian atau Bidang Perekonomian, Kemenko Bidang Perekonomian. Para menteri mengatakan ada kemungkinan Presiden Joko Widodo mengumumkan kenaikan harga BBM, subsidi solar dan Pertalite pada pekan depan. Namun Ketua Komisi 7 DPR Republik Indonesia Sugeng Suparwoto menegaskan belum tentu ada kenaikan harga BBM baik pekan ini maupun pekan depan sebab dikhawatirkan akan berdampak pada inflasi dan melambungnya harga barang-barang kebutuhan pokok. Sementara pengamat menganggap jika memang harus naik sebaiknya dilakukan secara berkala dan moderat. Kita bahas sore ini bersama dengan Sugeng Suparwoto yang merupakan Ketua Komisi 7 DPR Republik Indonesia lewat sambungan telepon dan Abra Talatov, peneliti Indef lewat sambungan Zoom. Selamat sore Bapak-Bapak. Sore Mbak Fani. Baik, Pak Sugeng juga sudah terhubung dengan kami, sudah cukup jelas? Halo? Halo, Pak Sugeng. Iya, selamat sore. Baik, Fani. selamat sore. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak-Bapak di sore hari ini bersama kami di MNC News Now. Saya ke Pak Sugeng terlebih dahulu, Pak. Baik, Ya. Pak Sugeng, Ya, Kak. mau meminta kepastian saja, tidak akan naik ya BBM subsidi Pertalite dan solar, baik dalam pekan ini maupun pekan depan? Jadi begini, naik tidak naik itu yang memutuskan pemerintah. Oke. Kebetulan sekarang ini pemerintah kan masih dengan Perpu 01 maka tidak minta persetujuan DPR. Tetapi bagi kami DPR memberi pertimbangan. Kalau naik itu harus dihitung kemungkinan akibatnya, yakni tentang inflasi. Inflasi naik artinya apa? Itu nanti barang-barang akan naik, daya beli masyarakat akan turun. Tapi memang di sisi lain dari sisi harga BBM, crude, bahan baku BBM itu memang naik tinggi sekali dan problem kita ini kan antara yang diproduksi di dalam negeri dengan konsumsi itu kan jomplang sekali. Yang diproduksi dalam negeri itu hanya 640.000 barrel per hari, sementara kita tuh mengkonsumsi kurang lebih 1,4 juta barrel. Bayangkan aja sehari kurang lebih kita impor 800.000 barrel per hari. Itu yang jadi problem. Sehingga kalau harga dunia itu naik, maka karena kita impor, ya maka bebannya menjadi sangat tinggi. Nah, maka dari itu, dari hal persoalan hari ini, maka soal BBM ini harus diperhatikan beberapa hal. Satu, harus memperhatikan daya beli masyarakat. Kedua adalah tentang keuangan negara. Dan ketiga, jangan lupa BUMN yang mendapat penugasan yakni adalah Pertamina. Kembali kepada daya beli masyarakat. Jadi kenaikan BBM 10% itu akan meningkatkan inflasi kurang lebih 0,5% atau setengah persen. Jadi itu harus dihitung mau berapa naiknya. Menurut perhitungan kami di DPR atau saya pribadi katakanlah sebagai Ketua Komisi 7, kenaikan BBM itu maksimal adalah 30% saja. Jadi kalau Pertalite dari 7.650 menjadi 10.000. Demikian juga dari solar subsidi dari 5.150 ke angka 6.800 sampai 7.200. Tetapi gitu, untuk golongan masyarakat tertentu harus dilindungi. Kenapa? Karena sekarang ini justru subsidi yang ada itu banyak dinikmati oleh orang kaya malah. Bahkan di atas 70%. Maka dari itu menaikkan menaikkan BBM itu justru harus untuk membantu orang miskin dalam bentuk program bansos atau BLT, namanya bantalan sosial. Jadi sebelum dinaikkan BBM-nya harus keluar dulu bansosnya. Terlebih lagi untuk katakanlah angkot dan kendaraan roda 2 itu tidak usah naik. Jadi angkot, kendaraan roda 2 dan juga untuk untuk truk jenis truk yang roda 4 yang bukan yang roda 6 atau roda lebih dari itu karena itu kategori angkutan industri itu tidak naik. Ya, sekali lagi kendaraan roda 2 atau motor, angkot, angkutan umum dan juga untuk ojol itu ya ojol harus mendaftar supaya mendapat registrasi untuk bisa menikmati BBM atau Pertalite yang tidak naik, yang tetap di harga 7.650 rupiah. Nah, itulah yang harus dipikirkan. Jadi sekali lagi
kalau toh harus naik itu kami menggarisbawahi harus ada bantalan sosial dulu. Jadi luncurkan bantalan sosial supaya apa? Supaya tidak mempengaruhi daya beli masyarakat. Kayak tadi misalnya bagaimana keluhan supir, keluhan masyarakat kecil kalau BBM naik ini karena implikasinya besar terhadap kenaikan barang-barang dan jasa. Nah ini harus kita pikirkan. Pak Sugeng, naik maksimal tambah 30%. Jadi Pertalite menjadi 10.000, solar subsidi itu menjadi 6.800 sampai 7.200 dan untuk roda 2 atau motor, angkutan umum, ojol dan juga truk roda 4 tidak naik, tetap dengan harga Pertalite 7.550, untuk solar tetap 5.150. Saya kira itu. Pak Sugeng, mekanisme ini juga sudah disounding ya kepada pemerintah. Ya. Ada jaminan dari mereka? Ya, jadi belum istilah setuju tidak setuju, mereka sedang membahas sedemikian rupa. Hanya sayangnya beberapa waktu lalu salah satu menteri sudah mengumumkan bahwa minggu depan akan naik BBM, maka terjadilah ras BBM yang ada di SPBU semua diras oleh pembeli sehingga terjadi ada panic buying di mana-mana dan termasuk itu disebut dengan panic buying dan juga termasuk harga-harga barang sudah mulai naik. Nah inilah harus hati-hati. Saya kira itu. Baik. Saya ke Mas Abra kalau begitu. Ini sudah katakanlah mendapat soundingan atau mendapatkan insight dari Komisi 7 DPR, kemudian tadi ada jaminan dari pemerintah ketika memang akan menaikkan pekan depan, maka mekanisme bala bantuan atau tadi bantuan sosial, bantalan sosial itu juga harus dilakukan. Tapi kalau misalnya kita lihat dari penyebabnya sendiri Mas Abra, memang kenaikan ini harus sekali ya, inevitable. Ya, ini sebetulnya pemerintah menyimpan bom waktu ya. Sehingga ujungnya seolah-olah solusinya harus dengan menaikkan harga BBM. Padahal seharusnya dari awal dan sampai hari ini yang menjadi prioritas pemerintah adalah bagaimana pemerintah bisa mengeksekusi transformasi kebijakan subsidi energi dari saat ini tertutup menjadi saat ini terbuka menjadi tertutup atau targeted. Kenapa? Kalau mekanisme distribusi BBM bersubsidi ini masih tetap sama, walaupun harga BBM-nya dinaikkan, walaupun subsidinya ditambah, itu tidak akan menyelesaikan masalah karena masalahnya hanya bertumpuk-tumpuk, hanya ditunda-tunda. Nah, ini kan pada akhirnya dalam beberapa minggu terakhir, berbulan terakhir menjadi isu yang bukan hanya menggerus keresahan masyarakat, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian baru. Kenapa? Karena pemerintah dianggap tidak memiliki keberanian dan tidak satu suara terhadap kebijakan ini. Gitu. Antar menteri-menteri berbeda pandangan terhadap penyesuaian harga BBM bersubsidi. Kemudian juga yang menarik statement mengenai harga keekonomian Pertalite bahkan itu pun antar menteri-menteri berbeda. Nah ini siapa sih yang sebetulnya yang kita pakai yang mana Mas Abre ya? Harusnya kan satu pintu, satu data, satu informasi gitu. Jadi masyarakat juga tidak dibuat bingung. Nah, kalaupun pemerintah terpaksa harus melakukan kenaikan harga BBM bersubsidi, dalam hemat saya, pemerintah sebetulnya yang pertama menjadi prioritas tadi perubahan kebijakan menjadi tertutup, kemudian yang kedua adalah mencoba melakukan realokasi dan refocusing anggaran tahun ini. Karena saya melihat sebetulnya ruang fiskal APBN 2022 itu masih cukup memadai. Bisa dilihat dari kinerja APBN di semester 1, pertama masih mencatatkan surplus, kemudian kedua defisit APBN kita terhadap PDB juga masih positif karena dipagukan minus 4,5% dan masih ada fleksibilitas untuk menambah defisit di tahun ini. Nah, kemudian yang kedua juga adalah realisasi belanja kementerian lembaga juga masih sangat rendah. Bahkan ada beberapa kementerian lembaga yang realisasi belanjanya sampai semester 1 itu baru 20-30%. Artinya kalaupun pemerintah ingin mendorong masyarakat menanggung beban, burden sharing, saya pikir pemerintah harus menunjukkan effort terlebih dahulu. Dengan apa? Dengan mengupayakan menjaga stabilitas daya beli masyarakat dengan melakukan realokasi anggaran. Karena saya melihat sebetulnya kegamangan Pak Presiden itu satu sisi ingin benar-benar menjaga daya beli masyarakat, tidak ingin menjadikan rakyat sebagai korban. Dan di sisi lain tetapi Presiden tentu realistis, anggaran terbatas, tetapi saya pikir ini menjadi momentum juga bagi para kementerian lembaga untuk
memiliki konsensus bersama, komitmen bersama untuk berbagi beban. Berupa apa? Berupa tadi realokasi anggaran di kementerian lembaga yang kira-kira bisa disisir, tidak urgent, ya tidak prioritas, bisa menjadi tambahan untuk anggaran subsidi. Nah, sisanya, misalnya kemarin Bu Sri Mulyani mengatakan kebutuhan untuk tambahan kuota Pertalite 198 triliun. Taruhlah pemerintah setelah menyisir, melakukan realokasi, ada tambahan 100 triliun. Nah, sisanya 98 triliun baru bisa dikomunikasikan ke publik bahwa pemerintah terpaksa melakukan penyesuaian harga. Artinya kenaikan harga Pertalite juga tidak serta-merta seluruhnya tadi 30% ditanggung oleh konsumen. Itu. Jadi mekanisme berkala itu ya yang dimaksud sebelumnya ya? Memahami dan memberikan dukungan. Iya begitu Mbak. Karena ada resiko lain Mbak yang saya juga ingin memberikan perhatian juga kepada Presiden bahwa tetap saja ini punya implikasi sosial dan politik. Betul. Ini pasti kebijakan ini akan dengan mudah dipolitisasi, akan dijadikan panggung politik bagi sebagian elit, sebagian pihak. Dengan apalagi kita menuju tahun politik ini kan timingnya pas ya. Timingnya pas, ini Presiden akan menjadi bulanan-bulanan juga. Nah, pada gilirannya ketika terjadi gejolak sosial dan politik, pemerintah juga perlu mengantisipasi kira-kira cost-nya, eksternalitasnya itu apa terhadap stabilitas ekonomi, terhadap investasi, iklim investasi. Nah, artinya efisiensi yang kita ciptakan dari penghematan dari kenaikan harga BBM Pertalite ini, apakah sebanding dengan implikasi sosial politik yang nantinya mungkin saja timbul menuju tahun politik. Yang sampai pemerintah salah langkah dalam mengambil kebijakan yang sangat sensitif dan pastinya sangat tidak populis ini. Mungkin itu jadi salah satu faktor utama kenapa kebijakan ini terkesan penuh banyak pertimbangan, terkesan maju mundur seperti itu ya, karena tadi timingnya entah kenapa pas sekali dengan tahun politik 2024. Tapi tadi saya ingin menggali terlebih lanjut terkait dengan mekanisme kenaikan berkala yang juga sebelumnya sempat Indef sampaikan. Ini mungkin bisa menjadi insight juga ke depannya ketika memang kenaikan ini seperti tadi kita katakan inevitable, tetap harus naik, maka sebisa mungkin tidak memberatkan masyarakat seperti apa. Tapi tahan dulu ya Bapak-Bapak, Pak Sugeng dan juga Mas Abra, kita akan lanjutkan di segmen berikut ini. Tetaplah bersama kami pemirsa di MNC News Now.